Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat belajar, dan tetap semangat untuk belajar sejarah supaya kita bisa cerdas belajar dari sejarah. Di kesempatan ini kita akan belajar bersama dan sama-sama belajar tentang usaha Nabi Muhammad SAW ketika membangun bidang ekonomi dalam konteks dakwah di Madinah. Kompetensi dasar kita adalah menganalisis sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Jadi kita diharapkan bisa menganalisis sejarah, ya, bukan hanya menghafal dalam aspek geografisnya tempatnya saja, bukan hanya menghafal dari aspek biografisnya tokoh-tokohnya saja, bukan hanya menghafal dari aspek kronologisnya, ya, waktunya saja, misalnya tanggal, tahun, bulan, dan seterusnya. Tetapi kita harus bisa menganalisis sejarah, sehingga bagaimana sejarah yang kita pelajari bisa kita terapkan nilai-nilainya sebaliknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan konteksnya adalah tentang Nabi Muhammad ketika membangun masyarakat dengan kegiatan ekonomi. Bagaimana dan kemudian bisakah kita rekonstruksi ke dalam kehidupan kita terapkan dalam kehidupan zaman sekarang ini? Inilah bahasan kita di KD 3.4 berikut ini. Sehingga kalau begitu, maka tujuan pembelajaran kita ini sebenarnya pembelajaran dengan pendekatan scientific model discovery learning, ya. Jadi berbasisnya bisa dilihat di rencana kegiatan pembelajaran. Tujuannya supaya peserta didik bisa menjelaskan masyarakat Madinah bidang ekonomi dan prinsip ekonomi dari dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Kemudian menganalisis usaha Nabi Muhammad SAW dalam bidang ekonomi dan menyimpulkan hasilnya. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita belajar tentang KD 3.4, yakni usaha Nabi Muhammad dalam membangun bidang ekonomi masyarakat Madinah. Kita bahas sekarang tentang sumber daya ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi kalau kita bicara masalah masyarakat Arab, termasuk di Madinah, perekonomian bidang pertanian itu cukup mendominasi, terutama dalam pertanian kurma dan beberapa tanaman buah-buahan. Akan tetapi tentu komoditas utama yang mendatangkan keuntungan besar dan strategis adalah di bidang peternakan hewan-hewan ternak. Nah, sehingga kalau begitu pada masa awal Islam, mata pencaharian masyarakat Madinah meliputi bidang perdagangan dan pertanian. Nah, perdagangan di sini tentu ya perdagangan bidang peternakan juga, perdagangan bidang buah-buahan yang seperti disampaikan di awal tadi. Kemudian sistem ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Aktivitas jual beli difokuskan di pasar yang diberi nama Suqul Ansar atau pasar Ansar. Dalam sejarah pasar ini diprakarsai oleh Abdurrahman bin Auf, ya, seorang sahabat Nabi Muhammad. Dia berasal dari kelompok Muhajirin, jadi orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Kita paham, kita tahu dalam kisah-kisah inspiratif dari Abdurrahman bin Auf bahwa beliau ketika berada di Madinah hanya meminta mana jalan menuju pasar, dan Abdurrahman bin Auf merintis bisnis, merintis usaha, termasuk merintis pasar yang dikenal dengan Suqul Ansar ini. Kemudian Rasulullah telah menerapkan pola bisnis dengan persaingan yang sehat, tanpa menggunakan wewenang kekuasaan untuk menutup pasar Yahudi. Kita tahu bahwa bidang ekonomi termasuk bidang politik pun itu yang menguasai pada awal-awal Islam di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraiza. Mereka menguasai bidang ekonomi. Tetapi Nabi Muhammad dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya, ya, tidak langsung menutup pasar-pasar Yahudi. Tetapi bagaimana Nabi Muhammad membuat pola yang baru, bagaimana transaksi secara Islami di pasar-pasar Islami atau Suqul Ansar itu, sehingga orang-orang Islamnya
ya, kaum muslimin, mereka terdidik ya untuk melakukan transaksi atau perdagangan atau sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian bagaimana ketika menegakkan prinsip ekonomi Islam di Madinah? Nah, poin-poin pentingnya adalah langkah penting yang dilakukan Nabi Muhammad SAW menghapus praktek riba, gharar, ihtikar, dan juga tadlis. Riba itu ini masuknya ke pemahaman fikih sebenarnya, tetapi tidak apa-apa sebagai wawasan sejarah bahwa orang-orang yang golongan ekonominya lemah biasa ditindas oleh orang-orang yang golongan ekonominya atas, sehingga ketika mereka meminjam uang nanti mengembalikannya dengan bunga yang berlipat. Itu adalah sistem riba, dan itu yang dihapus oleh Islam ketika Nabi Muhammad mengembangkan sistem ekonomi di Madinah. Kemudian gharar itu sistem jual beli yang ada unsur gamblingnya. Gambling itu ada unsur judinya. Tetapi dua belah pihak ini tahu sama tahu. Tapi ada unsur gamblingnya. Misalnya menjual hal yang belum jelas, misalnya menjual mangga yang masih bunga, belum menjadi mangga ya, belum menjadi buah. Penjual dan pembeli sama-sama tahu kalau itu adalah gambling, kalau itu adalah ada unsur perjudiannya. Sehingga ketika untung mangga itu berbuah dengan baik ya, maka yang untung mungkin si pembeli. Tapi ketika bunga mangga itu misalnya kemudian berguguran tidak jadi buah, nah maka yang untung adalah pembeli. Dia sudah dibayar dengan uang sekian rupiah gitu kan. Nah, kemudian ihtikar itu kasarannya bisa diartikan sebagai menimbun barang ya. Menimbun barang, kemudian ketika sudah langka barang di pasaran, maka akan dikeluarkan dengan harga yang fantastis, dengan harga yang tinggi. Dan itu memang tidak diperbolehkan karena ada unsur mendolimi. Kemudian tadlis itu mirip-mirip dengan gharar, tapi kalau gharar dua pihak itu sudah tahu sama tahu, tapi kalau tadlis itu ada unsur tipu daya di mana satu pihak tidak tahu. Biasanya yang tidak tahu itu pihak pembeli ya. Kalau pihak penjual dengan sistem yang mereka buat itu sudah tahu ya, tapi pihak pembeli biasanya tidak tahu tentang adanya unsur tipu daya seperti ini. Itu namanya tadlis. Nah, dalam Islam ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah, maka praktek-praktek seperti itu dihilangkan, dihapus. Tentu secara proses juga, tidak secara instan. Nah, kemudian poin pentingnya adalah ketika menegakkan prinsip ekonomi Islam, kemudian mengelola keuangan negara. Ya, keuangan negara saat itu sumber-sumbernya bukan hanya sumber-sumber dari pemberian saja, tetapi ada sebuah syariat ya, yakni zakat. Kita tahu zakat itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Zakat menjadi salah satu syariat Islam yang menopang perbaikan ekonomi di Madinah saat itu ya. Kemudian rikaz itu barang temuan. Jadi barang temuan, tapi sistemnya biasa barang temuan dari hasil tambang ya. Bukan barang temuan tergeletak seperti luqatah, bukan, tapi rikaz. Rikaz nanti 20%-nya diserahkan kepada negara, kan begitu ya. Kemudian kharaj itu seolah-olah pajak tanah. Jadi orang-orang muslim, kaum muslimin yang memiliki tanah yang luas, kemudian mereka akan dikelola. Nah, tanahnya itu ada kewajiban untuk pajak kepada negara. Kemudian jizyah. Kalau jizyah itu khusus bagi orang-orang yang non muslim. Jadi seolah-olah jizyah ini pajak jiwa, sehingga orang non-muslim akan memberikan bayaran kepada negara ya, mengeluarkan biaya kepada negara. Karena apa? Karena sudah dilindungi di negara muslim, dilindungi di negara yang pemimpinnya orang-orang Islam. Dia terlindungi, usahanya bisa jalan, keamanan terlindungi, maka logis kalau dia mengeluarkan jizyah. Kemudian nawaib itu bisa diartikan sebagai pemberian khusus ya bagi orang-orang muslim yang memang punya harta kekayaan yang luar biasa, itu untuk membiayai negara juga. Kemudian wakaf tentu pemberian barang yang sifatnya akan digunakan untuk fasilitas umum. Kemudian infak sedekah, kita sudah akrab dengan infak sedekah. Maka infak dan sedekah ini sebuah pemberian
yang akan menopang juga untuk kegiatan ekonomi Islam di Madinah. Bagaimana orang-orang fakir, orang miskin, kemudian ditopang ekonominya dengan infak sedekah dari orang-orang aghnia, di kelompok orang-orang kaya. Kemudian ada Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini adalah sebuah lembaga ya untuk mengelola keuangan negara. Maka zakat, kharaj, jizyah, nawaib, wakaf, infak, sedekah itu nanti dikelola di sebuah lembaga yang namanya Baitul Mal. Nah, kemudian bagaimana usaha kerjasama ekonominya? Usahanya seperti apa? Usaha strategisnya seperti apa? Pertama, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kenapa sih mempersaudarakan ini menjadi salah satu usaha kerjasama ekonomi? Karena sekaya apapun orang muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, mereka tidak membawa harta. Yang punya tanah luas tidak dibawa, yang punya harta kekayaan, uang mungkin tidak dibawa semuanya, tidak bisa gitu ya. Maka orang-orang muhajirin disaudarakan dengan orang-orang ansor. Maka orang ansor nanti ya akan berbagi ya dengan orang-orang muhajirin. Separuhnya untuk orang ansor, separuh untuk orang muhajirin. Maka di sini menjadi salah satu kerjasama bidang ekonomi juga. Kemudian menempatkan orang-orang fakir miskin ya yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, mereka dikenal dengan ahlus suffah. Mereka tinggal di masjid ya, di Masjid Nabawi. Siapa yang menopang perekonomian? Tentu adalah orang-orang aghnia, kelompok orang-orang kaya, terutama orang-orang ansor saat itu. Kemudian bekerja sama dengan kaum ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Tentu sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan profesi masing-masing. Bagi yang profesi bidang pertanian akan bekerja sama bidang pertanian, yang profesi bidang perdagangan akan kerjasama di bidang perdagangan. Jadi semuanya diakomodasi kemampuannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.